Jemaat Tuhan, bersyukur karena kita ada di hari yang baru dengan kemurahan dan berkat Tuhan yang baru. Shalom bagi kita semua. Dan kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Dan saya akan melanjutkan renungan seri saya yang saya bawakan di pekan ini. Dan seperti yang kita sudah renungkan bersama-sama di renungan pertama, temanya adalah musuh-musuh hati. Kita kemarin belajar tentang bagaimana kita harus menjaga hati kita. Kenapa? Karena ada musuh yang datang dari luar, ada kontaminan, ada hal yang buruk yang bisa mencemarkan dan mengotori hati kita. Musuh hati yang pertama, kita akan belajar dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Yang berkata seperti ini. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Di bagian A di sana dikatakan berjaga-jagalah, seperti yang kita renungkan beberapa hari yang lalu. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Jaga, lindungi, proteksi, kawal hati kita terhadap apa? Segala ketamakan. Firman Tuhan melihat ketamakan sebagai sesuatu yang harus dihindarkan dari hati kita. Ketamakan adalah perasaan yang tidak pernah puas dan perasaan yang ingin terus menambah, ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih, dan tidak pernah kenal rasa cukup. Ibarat sebuah lautan, hati kita itu seperti sebuah ruang yang sangat luas, yang bisa menampung apa saja untuk masuk di dalamnya. Sebanyak apapun yang akan diisikan ke dalam ruang hati kita, tidak akan pernah memenuhi ruang hati kita. Kontrolnya adalah keputusan kita untuk menjaga hati kita, dan keputusan untuk mengatakan cukup. Rasa syukur akan dimulai dari rasa cukup. Ketika belum ada rasa cukup, maka kita tidak akan pernah merasakan rasa syukur. Kita akan merasa kurang, menuntut, tidak puas, membandingkan diri dengan orang lain. Lalu kemudian itu akan membawa kepada rupa-rupa dosa dan perbuatan-perbuatan yang lain. Ketika tidak ada rasa cukup, ketika tidak ada rasa syukur, maka terus akan berusaha untuk memuaskan dengan cara menambah, dan menambah apa yang diingini oleh hati kita. Sekali lagi, firman Tuhan katakan ketamakan. Tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bersyukur, dan tidak pernah merasa cukup adalah bahaya yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita. Saya ingat cerita tentang bibit ikan bandeng yang masih kecil, yang mungkin berusia 1 atau 2 minggu. Maka ikan bandeng yang masih kecil ini tidak pernah merasa cukup. Sebanyak apapun makanan yang diberikan di kolam benih ikan bandeng akan berusaha dihabiskan. Sampai akhirnya ikan bandeng ini yang masih kecil ini mati. Bukan karena dia lapar, bukan karena dia punya penyakit, tetapi karena perutnya pecah. Karena perutnya pecah, karena ketamakan, karena tidak mengenal rasa cukup. Mari hari ini kita berdoa, berkomitmen kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita untuk menjaga hati kita dari segala ketamakan. Lalu kemudian kita berdoa, Tuhan berikan kepada saya rasa cukup yang akan menolong saya berkata terima kasih Tuhan, yang akan menolong saya untuk bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan kepada hidup saya. Bila firman Tuhan yang menolong kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah supaya kami mensyukuri apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Mulai bersyukur dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang tidak ada. Mengucap syukur karena Tuhan memelihara kami sesuai dengan kebutuhan kami. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.